warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani bersama suaminya itu bertemu dengan calon Presiden Anies Baswedan dan istri di Mina, Arab Saudi. Pertemuan mereka ini terjadi di sela-sela ketika mereka istirahat untuk melempar jumroh, ya. Ini salah satu rangkaian haji yang saat ini tengah berlangsung. Pertemuan ini banyak sekali menarik perhatian dan juga menimbulkan berbagai spekulasi, walaupun kemudian sudah dijelaskan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang menyertai Puan Maharani bahwa pertemuan itu tidak direncanakan. Tentu saja ini menjadi sangat menarik karena sebelumnya kan Anies Baswedan juga sudah bertemu dengan calon rivalnya Ganjar Pranowo, yakni calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP ini. Dia bertemunya di Mekah, dan pada waktu itu malah fotonya kan sangat viral karena mereka bertemu rame-rame. Itu ada Anies Baswedan bersama istrinya dan putrinya, dan kemudian Ganjar Pranowo itu bersama istrinya juga, dan ada satu orang lagi yakni bersama mereka Menteri Bappenas Suharto Monoarfa. Nah, pertemuan yang ini pun juga katanya tidak direncanakan. Nah, ini menurut kesaksian dari Suharto Monoarfa, dia melihat keduanya sedang berbincang dari kejauhan, dan kemudian dia melihat, wah, ini fenomena momen yang langka, yang menurut dia rakyat Indonesia harus melihatnya gitu ya. Kemudian dia menghampiri keduanya, dan katanya Ganjar dan Anies Baswedan bercerita bahwa mereka ini keduanya adalah bersahabat sejak masih sama-sama kuliah di Universitas Gadjah Mada. Ini seingat saya Ganjar kelihatannya lebih senior ya dari Anies Baswedan. Nah, pada waktu itu kata Suharto Monoarfa, dia yang justru minta kepada Anies dan Ganjar untuk foto bersama, karena menurut kata dia bahwa rakyat Indonesia harus melihat momen itu, dan kemudian muncullah foto itu, ya. Memang foto itu kemudian mendapat respon yang luar biasa, dan banyak yang menyatakan ini sangat adem gitu ya, dan ini memang layak harus diketahui oleh rakyat Indonesia yang saat ini saya kira mungkin sudah mulai terbelah karena di kubu-kubu pendukung gitu, ada kubu Prabowo Subianto, kubu Anies Baswedan, dan kubu Ganjar Pranowo yang masing-masing ini akan bersaing pada Pilpres 2024. Dan ini menarik sekali kalau pertemuan antara Ganjar dan Anies Baswedan ini. Kalau tadi dijelaskan oleh Said Abdullah bahwa pertemuan itu tidak direncanakan, tetapi itu hal yang positif, kata dia, yang silaturahmi itu harus terus terjaga, itu juga yang dikatakan oleh Puan Maharani. Begitu juga dengan pertemuan antara Ganjar Pranowo dan Anies yang juga katanya tidak direncanakan. Kan Anda pasti senyum-senyum gitu ya, banyak yang pasti nggak percaya gitu ya kalau ini tidak direncanakan. Kan tentu kita teringat dengan sebuah idiom, kutipan kata-kata bijak dari mantan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, yang dia menyatakan bahwa dalam dunia politik itu tidak ada yang tidak direncanakan. Kalau toh ada yang tidak direncanakan, percaya Anda boleh bertaruh bahwa itu sudah direncanakan. Nah, mana yang benar, apakah pertemuan ini direncanakan atau tidak? Dan kemudian seperti dikatakan oleh Suharto Monoarfa, kan kalau pertemuan pertama mereka sama-sama menggunakan pakaian ihram, ya, ini seperti ini terlihat. Itu kan jadi kata dia, kita nggak mungkin lah, karena ini lagi persiapan untuk berangkat menuju Arafah dan Mina, dan mereka sudah mengambil mikot, jadi dia nggak sempat bicarakan masalah politik. Nah, kalau yang tadi, foto yang tadi yang kita coba foto ini kita lihat lagi, ini fotonya mereka ini sudah ini kelihatannya udah pada gundul ya, ini sudah memotong rambutnya ya, sudah melakukan tahallul ini berarti ya. Ini dan itu dilakukan di Mina ya, mereka jadi sudah melepas pakaian ihramnya, sudah pakai pakaian biasa saja gitu ya. Nah, tentu saja nggak salah juga ya kalau kita menduga-duga bahwa ya memang ada semacam agenda pertemuan itu. Kalau toh katakanlah gini, kalau kita positive thinking, kalau tidak direncanakan karena namanya di tanah suci, ya mungkin yang merencanakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi itu nanti urusan takdir, urusan yang beda. Tapi tadi kita berbicara pada pernyataan dari mantan Presiden Amerika Serikat bahwa dalam politik tidak ada yang kebetulan, dan semuanya itu pasti direncanakan.
orang kemudian kan mengkait-kaitkan ini pertemuan sebelumnya antara Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau ini kita nggak perlu bertaruh ya, pertemuan ini pasti pertemuan yang memang sudah direncanakan, tetapi juga tetap sangat menarik karena rasanya sebelumnya kita tidak pernah menduga gitu bahwa akan ada terjadi pertemuan semacam itu. Kenapa? Karena ya bukan salah kita juga, bukan salah Anda, karena kita kan beberapa waktu sebelumnya pernah mendengar pernyataan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto bahwa mereka itu tidak mungkin bekerja sama dengan Demokrat dan juga dengan PKS gitu. Nah, kalau kemudian tiba-tiba Puan bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono, ya saya kira ini tentu saja kita menduga-duga loh apa yang terjadi, sesuatu yang tadi disebut kalau meminjam bahasanya Asmuni Stimulat Hilmu Sahal ternyata terjadi gitu ya. Dan ini kan posisinya yang jelas bahwa bagaimanapun juga Puan adalah ketua DPR RI, dan dia sekarang menjadi ketua DPP Putri Mahkota, dan sekarang ditunjuk menjadi ketua tim SES, ketua tim sukses dari Ganjar Pranowo, tim pemenangan Ganjar Pranowo. Sementara AHY itu adalah salah satu kandidat calon wakil presiden dari Anies Baswedan, bahkan disebut sebagai kandidat kuat gitu, dan dia juga salah satu partai pengusung dari Anies Baswedan yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Jadi kalau kemudian mereka ini bertemu ada apa? Gini kan kemudian orang kan tadinya mengkait-kaitkan ini dengan upaya menjegal Anies Baswedan. Pertemuan ini kan tadinya diduga seperti yang dilakukan pertemuan sebelumnya antara Airlangga Hartarto dengan AHY dan Pak SBY, kemudian disusul dengan pertemuan Muhaimin dan Pak SBY dan juga AHY ya, yang pada waktu itu mencoba menggoda AHY untuk beralih dari koalisi perubahan dan persatuan gitu ya. Ini bukan hoax, karena ini disampaikan sendiri oleh ketua PKB Muhaimin Iskandar ya, yang dia menyatakan bahwa ya memang sebelum janur kuning melengkung itu mereka saling menggoda, tapi kata dia iman dari Mas AHY, begitu nyebutnya waktu itu Muhaimin Iskandar, ya ini imannya kuat, jadi tidak tergoda, dan akhirnya tetap seperti kita ketahui kan AHY ini tetap menyatakan dia bersama dengan Anies Baswedan dalam koalisi perubahan dan persatuan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kok Puan Maharani ternyata tetap melakukan pertemuan dengan AHY? Dan dari pertemuan yang kita simak beberapa waktu yang lalu kan keduanya menyatakan bahwa mereka menghormati pilihan masing-masing begitu ya, dan ingin agar pemilu berlangsung damai. Itu yang muncul disampaikan secara official kepada publik. Tetapi apa artinya dengan pernyataan itu? Saya kira tidak, tafsirnya bisa macam-macam. Anda bebas menafsirkan dengan versi Anda. Tapi kalau kita melihat perkembangan terbaru saat ini, ya kelihatannya posisi PDIP ini kan sudah mulai berseberangan jalan dengan Pak Jokowi ya, Presiden Joko Widodo. Kendati Presiden Joko Widodo masih terus menyatakan dia akan mendukung Ganjar, termasuk misalnya dia hadir pada waktu hari puncak peringatan bulan Bung Karno, dan di situ juga dia menitipkan Ganjar untuk dimenangkan pada Pilpres 2024. Tetapi di sisi lain kita melihat Presiden Jokowi kan terus juga mengendorse Pak Prabowo Subianto. Nah, saya kira ini soal-soal ini yang sudah dibaca dan diantisipasi oleh PDIP, dan ini kan kita muncul tinggalnya sikap frustrasi dari para fungsionaris PDIP atau bahkan kader-kader PDIP. Orang seperti Panda Nababan misalnya yang selama ini mengklaim dia sangat dekat dengan Presiden Jokowi, juga sampai bersuara keras yang menyatakan bahwa Gibran itu anak ingusan, jadi perlu belajar dulu. Ini ketika ditanya kemungkinan bahwa apakah nantinya Gibran itu akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, karena orang seperti Panda Nababan masih sangat yakin bahwa Presiden Jokowi itu akan mendukung apapun apapun keputusan dan siapapun yang dipilih oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Sementara sinyal lain misalnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 dari PDIP, Johan Budi, yang kita tahu Johan Budi ini pernah menjadi juru bicara Presiden Jokowi, yang dia menyatakan bahwa dalam kasus Pilpres ini dia melihat bahwa Pak Jokowi itu punya pintu depan dan pintu belakang, dan pintu depannya itu adalah
Ganjar Pranowo, tetap mendukung Ganjar Pranowo, dan pintu belakangnya itu ya dengan Pak Prabowo. Jadi dia tidak tahu mana yang sesungguhnya yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Saya kira ini sebenarnya sudah lama diantisipasi oleh eh, PDIP, dan kalau menggunakan skenario dari Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi itu maunya cuma ada 2 calon saja ya, Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo nanti dengan pasangan masing-masing. Sementara Anies Baswedan entah bagaimana caranya harus disingkirkan. Tetapi melihat peta ini kita bisa menduga keras bahwa dengan pernyataan Puan Maharani, dia menyatakan bahwa menghormati pilihan masing-masing, itu artinya kan secara tidak langsung Puan Maharani menyatakan mereka menghormati Anies Baswedan yang diusung oleh salah satu Demokrat dalam hal ini karena dia bertemu dengan AHY. Jadi artinya dia yang ingin melihat bahwa Anies Baswedan itu tetap maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Artinya tidak lagi hanya 2 pasang calon saja seperti yang dikehendaki oleh Pak Jokowi maupun PDIP sebelumnya ya. PDIP sebelumnya kan melalui sekjennya Hasto Kristianto juga menyatakan bahwa dengan pertimbangan tertentu kondisi keuangan negara dan kemudian juga pembelahan efek ya pembelahan politik ya, efek negatif dari dampak pembelahan politik. Dia waktu itu juga menyatakan PDIP itu cenderung hanya 2 pasang calon saja. Tetapi saya kira sekarang dengan tanda-tandanya bahwa Pak Jokowi itu lebih mendukung Pak Prabowo, bagi PDIP tentu ini sangat tidak menguntungkan ya. Kalau head to head langsung dengan Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo, dengan posisi Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo, maka ya dipastikan nanti Pak Prabowo yang akan memenangkan Pilpres. Nah, ini tentu tidak menguntungkan buat PDIP. Karena itu wajar kalau misalnya kita bisa menduga keras bahwa PDIP mendorong untuk ada 3 pasang calon. Dengan 3 pasang calon itu maka akan terjadi 2 putaran, dan mereka memperkirakan itu Ganjar Pranowo yang akan maju ke putaran kedua, mungkin yang akan dihadapi adalah Pak Prabowo. Dan mulai sekarang mereka sudah mulai menjalin komunikasi dengan Agus Harimurti. Setidaknya ada pengertian ya, kalau nanti katakanlah ternyata Anies Baswedan itu kalah pada putaran pertama, maka diharapkan setidaknya Demokrat itu bergabung mendukung Ganjar Pranowo. Kan begitu ya kira-kira, dan tentu tidak gratis bagi Demokrat. Mereka juga dapat konsesi. Nah, yang sebaliknya tentu saja Agus Harimurti juga bisa berpikir, ya kalau kemudian nanti ternyata yang masuk putaran kedua itu adalah dia bersama Anies, dengan asumsi dia yang diusung menjadi calon wakil presidennya, maka tentu dia berharap juga agar PDIP mendukung Anies bersama Agus Harimurti. Bisa seperti itu kalkulasinya ya, kalau kita lihat pertemuan tadi. Jadi ya jangan dilihat bahwa pertemuan di Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Mekah dan kemudian disusul pertemuan antara Puan Maharani dengan Anies Baswedan di Mina ini sebuah pertemuan yang tidak ada nuansa politiknya sama sekali. Katakanlah tidak direncanakan pun tetap itu jadi satu pertemuan yang penting. Selain tadi pertama untuk menurunkan tensi politik di dalam negeri, tetapi ini kan setidaknya ini semacam understanding gitu ya. Sinyal-sinyal itu kan setidaknya juga disampaikan oleh Said Abdullah ya, yang memberikan penjelasan kepada wartawan, yang mengaku bahwa dia mendampingi Puan Maharani dan suaminya Happy Apsoro menunaikan ibadah haji. Kata dia pertemuan tidak direncanakan, tetapi ketika mereka bertemu ya mereka itu saling mendoakan kan, dan apalagi kata dia ini kan tempat-tempat pertemuan di tempat yang mustajab gitu ya. Dan katanya sih dan diyakini bahwa tempat-tempat yang mustajab ini di Arab Saudi ini, di Mekah ini, selama prosesi haji ini kalau orang berdoa itu doanya akan dikabulkan. Jadi ya, kata Said Abdullah, ya ini karena saling mendoakan itu mudah-mudahan bisa mengusir roh-roh jahat. Tidak tahu apa yang dimaksud dengan roh-roh jahat ini. Jadi sekali lagi tentu saja tentu kita senang para tokoh-tokoh politik ini bertemu, bahkan mereka calon presiden yang saling diperkirakan akan saling bersaing itu bertemu di tempat-tempat yang suci tadi. Dan ya kalau toh kemudian ternyata mereka itu ada kepentingan politik berikutnya yang bisa mereka pertemukan pada Pilpres mendatang, ya itu tentu saja kalkulasi politik yang berbeda. Tetapi setidaknya pesan yang sampai dari Arab Saudi itu hendaknya ini situasi
pilpres yang akan datang itu berlangsung dengan damai begitu ya. Salah satu cara utama damai tentu saja itu tidak ada jegal-menjegal tidak boleh ada calon presiden yang tidak boleh maju pada pilpres, itu syarat yang pertama. Yang kedua ini saya kira soal pembelahan, terutama yang dilakukan oleh para buzzer ya. Kemarin kan kita ingat bagaimana Anies Baswedan itu dibully habis oleh para buzzer karena dianggap ngibul, karena dia mengaku bahwa dia dapat undangan dari Raja Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji kali ini. Wah, itu luar biasa digoreng di media sosial. Perilaku semacam ini saya kira kalau diteruskan tidak menguntungkan. Saya kira yang paling benar semua bisa maju, bukan hanya tiga pasang calon. Menurut saya kalau perlu sampai 4 pasang calon sehingga rakyat nanti punya banyak pilihan. Dan yang kedua, ya silakan berkontestasi dengan fair gitu. Ya kalau namanya negatif campaign itu masih boleh-boleh saja ya, karena kalau namanya negatif campaign itu kan berdasarkan fakta gitu. Tapi kalau sudah mengarah ke black campaign atau kampanye hitam, kemudian nyebar hoax, nyebar kebencian, nah itu yang saya kira harus kita hindari jauh-jauh. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.